Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, dan selamat berjumpa dalam persekutuan dalam jemaat Tuhan melalui ibadah rumah tangga. Adapun jemaat penghimpun pada malam ini, Daerah Pelayanan 1 Bapak Depaoba, Daerah Pelayanan 2 Bapak Yunus, Daerah Pelayanan 3 Keluarga Yakob Limbong, Daerah Pelayanan 4 Keluarga Yosef Sundila digabung dengan Bapak Wempi, Daerah Pelayanan 5 Keluarga Filipus Ronesi. Dan yang akan memimpin ibadah kita pada malam ini adalah Ibu Pendeta Lince Victor Pakende MTH. Dengan kasih disilakan. Selamat jumpa kembali, salam sehat buat kita, salam bagi kelima keluarga yang saat ini menjadi penghimpun dalam ibadah rumah tangga yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020. Keluarga Bapak Depaoba, keluarga Bapak Yunus, keluarga Bapak Yakob Limbong, keluarga Bapak Yosef Sundila, dan keluarga Bapak Filipus Runesi yang dikasihi Tuhan, bersama dengan seluruh jemaat yang mengikuti ibadah virtual pada saat ini, yang sama dikasihi oleh Tuhan. Mari kita tenangkan hati kita dan kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Dan membuka ibadah kita, saya persilakan jemaat berdiri. Kita mengangkat pujian nyanyian rohani 14 ayat yang pertama, kesukaan yang ceria. Di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Silahkan jemaat duduk kembali. Saudara-saudara, Tuhan telah melawat kita dan menyertai kita dalam damai sejahtera, merangkul kita dalam kehendak dan kasih-Nya, dan memanggil kita untuk datang beribadah kepada-Nya sebagaimana firman-Nya mengatakan demikian. Masuklah, marilah kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kita umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, kita angkat pujian dari nyanyian Mazmur 84 ayat yang keempat. Ketika mulai perjalanan
kita masuk dalam pelayanan firman, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Betapa indah kasih karunia-Mu, perlindungan dan pemeliharaan-Mu kepada kami semua ya Allah. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Bahkan Engkau mengizinkan kami untuk menapaki hidup di tahun ini Tuhan, di bulan yang Engkau karuniakan kepada kami dalam bulan Agustus ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan bersukacita sebab hari ini kami boleh kembali Engkau himpunkan dalam satu pelayanan ibadah rumah tangga yang masih dilaksanakan secara virtual. Ya Allah Bapa di dalam sorga, kami bersukacita dengan pujian yang kami persembahkan kepadamu. Dan ada kebenaran firman-Mu yang tersedia buat kami renungkan dan kami akan lakukan dalam kehidupan kami. Sebelum kami membaca, mendengar, dan merenungkannya Tuhan, kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu untuk membuka hati, pikiran, dan telinga kami. Dan hikmat yang berasal dari Yesus Kristus membawa kami untuk dapat menyelami kebenaran firman Allah untuk kami berlakukan dalam seluruh jalan hidup kami. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berserah kepadamu Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini saya ambil dari kitab Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Firman Tuhan berbunyi demikian, hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang merenungkan Taurat Tuhan dan melakukannya dalam sepanjang kehidupannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, secara khusus kelima keluarga, penghimpun, dan seluruh jemaat yang mengikuti ibadah rumah tangga pada saat ini yang dikasihi Tuhan. Dari bacaan kita Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, kita melihat pada ayat yang ketiga. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab kamu meminta itu hendak untuk dihabiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu kisah tentang seorang hamba Tuhan yang pernah melayani di suatu tempat. Seorang hamba Tuhan yang melayani di suatu tempat ini memimpin ibadah rumah tangga. Dan pada saat hamba Tuhan ini berdoa dan dia berkata amin, dia melihat masih ada seorang anak kecil yang masih dengan gaya yang khusyuk berdoa, menutup mata, lipat tangan, kemudian mulutnya berbicara, Paris, Paris, Paris. Setelah ibadah itu selesai, anak itu pun berkata, amin.
Ya. Hamba Tuhan ini, pendeta menghampiri anak itu dan bertanya, bolehkah aku tahu di dalam doamu apa yang kau minta? Sampai engkau menyebut Paris, Paris dan Paris berkali-kali. Anak itu dengan lugunya berkata demikian, Bapak, kemarin saya baru habis ulangan geografis dan saya menjelajahi letak-letak benua, letak-letak negara dan nama-namanya. Karena itu saya berdoa tadi bahwa semoga Allah menjadikan Paris sebagai ibu kota Jepang. Hamba Tuhan ini terdiam. Dan dia berkata, begitu polosnya anak-anak berdoa. Yang sesungguhnya tidaklah mungkin akan terjadi. Paris akan menjadi ibu kota Jepang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari peristiwa ini kita belajar bahwa seringkali kita pun berdoa memaksakan kehendak pribadi kita kepada Tuhan. Seperti anak sekolah tadi yang meminta apa yang tidak mungkin. Sebagai anak-anak Tuhan, saudara-saudara, banyak kali kita berdoa, kemudian kita kecewa karena merasa doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Dalam situasi seperti ini, saudara-saudara, jangan cepat-cepat mengambil keputusan. Jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan bahwa Allah sudah tidak mengasihi kita lagi. Tetapi saudara-saudara, marilah kita koreksi setiap doa-doa kita. Apakah doa itu benar di hadapan Allah, ataukah masih terdapat unsur-unsur yang menyebabkan Allah tidak menjawab doa kita? Apakah unsur-unsur yang saya sebutkan tadi itu, saudara-saudara? Contohnya adalah unsur mencari kepuasan diri sendiri. Memang benar saudara-saudara, ada banyak anak-anak Tuhan yang berdoa adalah untuk memuaskan hasratnya, untuk memuaskan dirinya. Ia meminta sesuai dengan keinginannya, bukan kebutuhannya. Seperti anak tadi. Anak sekolah tadi yang ditanya oleh hamba Tuhan, dia berkata, saya meminta kepada Tuhan supaya Paris menjadi ibu kota Jepang. Kadangkala saudara-saudara kita berdoa hanya untuk meminta supaya keinginan kita terpenuhi. Tetapi Allah tahu bukan keinginan kita, tetapi kebutuhan kita yang dipenuhi oleh Allah. Yang berikutnya saudara-saudara, dalam setiap doa seringkali masih ada unsur di luar kehendak Allah. Apa maksudnya ini saudara-saudara, ada doa di luar kehendak Allah? Maksudnya saudara-saudara, seringkali kita berdoa hanya untuk memohon supaya Allah mencelakai orang lain. Seperti seringkali kita katakan seperti ini saudara-saudara, semoga dia celaka, semoga dia miskin, semoga dia bangkrut. Doa seperti ini tidak akan pernah dijawab oleh Allah karena doa untuk mencelakai orang lain di luar dari kehendak Allah itu tidak akan mungkin dijawab oleh Tuhan.
Setiap apa yang keluar dari mulut kita itu adalah doa. Dan biarlah doa yang keluar dari mulut kita menjadi berkat buat orang lain, bukan menjadi celaka buat orang lain. Karena itu, doa untuk kecelakaan orang lain di luar dari apa yang dikehendaki Allah. Bukankah Allah berkata bahwa doakanlah musuhmu, kasihilah musuhmu, kasihilah orang yang menganiaya kamu, dan jangan membenci. Ini saudara-saudara menjadi peringatan dalam kehidupan kita ketika kita hidup dalam kebersamaan. Seringkali kebencian kita terhadap seseorang menjadikan kita pendoa yang salah, sehingga kita mendoakan orang supaya orang itu celaka. Dan itu tidak dikehendaki oleh Allah dan tidak akan pernah dijawab oleh Allah. Sebab Tuhan Yesus mengajarkan kita, kasihilah dan doakanlah musuhmu. Unsur yang lain saudara-saudara dalam setiap doa, kadangkala doa itu merugikan orang lain. Ya saudara-saudara, inilah sifat manusia. Untuk mencapai keinginannya, dia tidak segan-segan untuk merugikan orang lain. Hanya untuk memuaskan keinginannya, hanya untuk mencapai apa yang diinginkannya, mereka rela untuk melakukan mencuri, membunuh, hanya untuk memuaskan hawa nafsunya. Ini juga saudara-saudara yang merintangi doa kita untuk dijawab. Sebab dalam 10 hukum dikatakan jangan mencuri, jangan membunuh. Tetapi apa yang terjadi saudara-saudara, manusia seringkali melakukan hal itu hanya untuk mencapai keinginannya, supaya hal itu memuaskan hawa nafsunya. Dan inilah yang menjadi peringatan yang dikatakan oleh Yakobus bagi setiap anak-anak Tuhan, agar supaya berdoa dengan benar, bukan untuk memuaskan keinginan duniawi kita, tetapi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup untuk melayani. Itulah doa yang diberkati. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, jujur, kalau dari ketiga unsur tadi, yaitu mencari kepuasan diri di luar kehendak Allah dan merugikan orang lain, dalam setiap hati dan setiap doa kita masih ada hal yang seperti itu, jangan berharap bahwa doa kita itu akan dijawab oleh Allah. Sebab doa kita itu salah. Ayat yang ketiga bacaan kita, mungkin saya bacakan dari ayat yang kedua. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau jujur, hidup ini terlalu berat untuk kita jalani sekarang. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa kasih dan kuasa Tuhan tidak meninggalkan kita, asal kita hidup dalam doa yang benar kepada Allah. Dalam setiap doa kita mengandalkan Tuhan dan berserah kepada Tuhan yang akan memenuhi setiap kebutuhan hidup kita. Doa yang kita naikkan kepada Tuhan bukanlah doa untuk mengutuk sesama manusia, tetapi doa untuk memberkati sesama manusia.
Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali menjadi perenungan kita bagi pada saat ini melalui firman Tuhan Yakobus 4 ayat 1 sampai 3. Bahwa mari kita belajar untuk menjauhi keinginan-keinginan nafsu duniawi kita. Mari kita belajar untuk menjadi pendoa bagi semua orang, bahkan bagi dunia ini. Mari saudara-saudara, kita belajar untuk menjadi saluran berkat buat sesama dalam kondisi-kondisi yang sangat sulit sekarang ini. Melalui doa kita, melalui penyerahan diri kita, melalui seruan yang tulus kepada Allah di dalam Yesus Kristus, maka kita yakin bahwa doa kita menjadi berkat dan Tuhan akan menjawab itu seturut dengan kehendak-Nya. Apa yang diajarkan Tuhan Yesus, berikanlah kami makanan yang secukupnya. Karena itu saudara-saudara, kita belajar untuk mencukupkan diri kita supaya kita menjadi saluran berkat bagi orang lain, bukan karena mengikuti keinginan duniawi kita, tetapi belajar untuk mensyukuri berkat Allah yang ada dalam hidup kita. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, sumber segala berkat, yang begitu setia mendengar setiap doa dan harapan kita. Amin. Saudara-saudara, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, maka mari secara pribadi kita tunduk kepada Tuhan, masuk dalam saat teduh untuk merenungkan firman Tuhan. Saudara-saudara, mari kita mengubah kehidupan kita, belajar untuk menjadi berkat buat orang lain, belajar untuk menjadi pendoa bagi sesama kita. Dan kita meninggalkan cara kita yang lama, yaitu berdoa hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita. Mari saudara-saudara, jadi berkat demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita merespon firman Tuhan ini dengan memberikan persembahan syukur kita yang kita iringi dengan pujian nyanyian rohani 16 ayat yang pertama. Sekarang beri syukur. Mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami bersyukur kebenaran firman-Mu kembali menyadarkan kami bahwa sesungguhnya ketika kami berdoa, kami belajar berdoa dengan benar, bukan mengikuti hawa nafsu kami. Tuhan ajarkan kami dalam setiap doa kami supaya menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling kami. Jauhkan dari kehidupan kami dan doa kami yang akan mengutuki sesama kami manusia. Tuhan, jadikan kami pelaku firman Allah yang setia dalam hidup kami. Kami berdoa untuk kelima keluarga penghimpun, keluarga Bapak Depauba, keluarga Bapak Yunus,
keluarga Bapak Yakob Limbong, keluarga Bapak Yosef Sundila, dan keluarga Bapak Filipus Runesi. Tuhan berkati kelima keluarga kekasih kami ini Tuhan, dalam kehidupan yang mereka lalui hari lepas hari. Berkati dan jadikan mereka orang tua yang bertanggung jawab dalam keluarga. Bapak dan ibu rumah tangga Engkau berkati, sehingga seluruh pekerjaan, pelayanan dan tanggung jawabnya dimanapun mereka berada, semua dapat dilakukan dengan penuh sukacita. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa di sorga, karena kelima keluarga kekasih kami ini Engkau peliharakan dengan sempurna, sehingga mereka ada dalam keadaan sehat, penuh sukacita dalam menapaki hari lepas hari kehidupan yang Tuhan karuniakan dalam hidup pribadi mereka. Ya Allah Bapa di dalam sorga, berkati semua anak-anak kekasih-Mu Tuhan dari kelima keluarga kekasih kami di tempat ini. Dalam masa-masa pendidikan mereka, Engkau tuntun, Engkau berkati Tuhan, beri hikmat-Mu. Di dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, anak-anak kekasih-Mu boleh menikmati pendidikan mereka, sekalipun itu mereka sampai saat ini masih harus belajar online. Ya Allah Bapa di dalam sorga, kami percaya belajar dengan cara seperti ini dari rumah masing-masing tidak akan mengurangi semangat anak-anak-Mu untuk menggapai cita-cita mereka. Tetapi arahkan mereka Tuhan untuk setia mengikuti pelajaran dia dari rumah mereka masing-masing. Terima kasih Bapa di sorga, berkati anak-anak-Mu dalam usia pertumbuhan mereka, supaya mereka bertambah-tambah sukacita dalam kesehatan, kekuatan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup mereka. Ya Bapa, kami berdoa, biarlah anak kekasih-Mu, Mirna, Mira, dan Michelle, anak dari Bapak Yosef Sundila, dan Firsan Santo Edward, anak dari Bapak Filipus Runesi, mereka semua dalam masa-masa pertumbuhan dan pendidikan. Engkau berkati Tuhan, supaya anak-anak kekasih-Mu tetap bersukacita untuk melewati masa kanak-kanak mereka dan pendidikan yang mereka jalani. Kami berdoa Tuhan, buat anak kekasih-Mu, Rian dan Lili, anak dari Bapak Yakob Limbong, yang saat ini mencari pekerjaan. Tuhan, tolong buka jalan bagi anak kekasih-Mu, supaya Rian dan Lili boleh mendapat pekerjaan yang layak dalam hidup mereka, sesuai dengan pendidikan dan talenta yang Tuhan izinkan untuk mereka boleh raih dalam hidup mereka. Ya Allah Bapa di dalam sorga, kami berdoa buat orang tua mereka yang ada di kampung halaman mereka, baik di Mamasa, di Toraja, di Makassar, di Kupang. Engkau berkati Tuhan, supaya orang tua terkasih mereka juga tetap berada dalam keselamatan Tuhan, dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan, sehingga sekalipun terpisah jauh dengan anak-anak dan cucu-cucu terkasih, orang tua terkasih mereka juga tetap bersukacita dalam doa kepadamu. Ya Allah Bapa di dalam sorga, kami berdoa buat orang tua terkasih dari Ibu Erik yang kemarin tanggal 1 Agustus Tuhan tambahkan setahun usianya, sehingga saat ini berusia 80 tahun. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Engkau memelihara Oma terkasih, sehingga orang tua dari Ibu Erik senantiasa bersyukur dan bersukacita. Allah tambahkan usianya dan sukacitanya di antara anak-anak, cucu-cucu dan cicit yang mengasihinya. Terima kasih Tuhan Yesus, keluarga besar mereka yang ada di Bintuni, Jakarta, Malili dan Toraja, di Kupang, di Mamasa, dimanapun mereka berada. Tuhan sayangi supaya hidup mereka semua terpelihara
di dalam kuasa dan kasih Tuhan. Kami pun berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang mengikuti ibadah virtual pada saat ini. Engkau berkati Tuhan, sekalipun mereka beribadah dari rumah mereka masing-masing, tetapi tidak mengurangi sukacita mereka untuk memuji memuliakan Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka. Iya Bapa, terima kasih. Kami serahkan seluruh pergumulan hidup jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu, sebab Engkaulah yang sanggup menyelidiki mereka pribadi lepas pribadi dan sanggup memenuhi kebutuhan mereka untuk melanjutkan kehidupan mereka dengan penuh sukacita. Jika ada saudara kami yang sakit, sembuhkan mereka. Jika ada yang berduka, hiburkan mereka. Jika yang berada dalam pergumulan, Tuhan Yesus tolong kuatkan iman mereka. Dan secara khusus keluarga Bapak Yakob Limbong yang saat ini sementara bergumul, Tuhan, hanya Engkaulah kekuatan kami, benteng hidup kami. Karena itu Tuhan, kuatkan iman segenap keluarga Bapak Yakob Limbong dalam menghadapi pergumulan, supaya mereka pun tetap percaya bahwa Tuhan Yesus tidak meninggalkan, tetapi Tuhan Yesus ada menguatkan, menopang mereka untuk mengangkat pergumulan salib mereka yang harus mereka pikul dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa kiranya bangsa dan negara kami tetap aman dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau mengangkat dan membuang jauh virus corona dari bangsa dan negara kami, bahkan dari dunia ini. Agar kami kembali Tuhan menikmati persekutuan, kesaksian dan pelayanan bersama dengan seluruh jemaat-Mu. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu nyata, mujizat-Mu nyata, dan Engkau akan bekerja melalui pemerintah kami, aparat keamanan, penegak hukum, bahkan dalam bidang kesehatan, dokter dan juru rawat. Engkau berkati mereka semua, supaya mereka jadi alat di dalam tangan Tuhan untuk menghanguskan semua wabah virus corona, memutuskan mata rantai virus corona di muka bumi ini dan secara khusus di Indonesia. Tuhan, kami percayakan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Berkati persembahan syukur yang telah diberikan oleh jemaat-Mu, supaya persembahan syukur ini Tuhan boleh tetap menopang pelayanan yang ada di dalam jemaat-Mu, jemaat Telo. Dan berkati yang masih ada dalam hidup kami Tuhan, supaya kami boleh pergunakan dengan baik, penuh tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup kami. Tuhan, semua saudara-saudara kami yang terlibat dalam pelayanan ini, para majelis, kantoria, pianis, bahkan saudara-saudara kami yang menayangkan siaran secara virtual, Tuhan Engkau berkati, supaya pelayanan seluruh tim mereka menjadi satu pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, sertai kami, supaya kami kembali di dalam damai sejahtera-Mu. Ini kami Bapa yang datang berseru kepadamu, ampunkan salah dan dosa kami. Terima kami yang datang berseru kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kita akan menerima berkat Tuhan. Karena itu saya persilahkan kita berdiri
dan kita mengangkat pujian nyanyian rohani 129 ayat yang pertama, karunia baik semua. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pergilah kamu dan jalanilah hidupmu dengan selalu memuliakan Tuhan, dan jadilah berkat bagi sesama, serta dengan iman, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Silahkan jemaat duduk kembali. Demikianlah ibadah kita pada saat ini, dan terima kasih untuk kelima keluarga penghimpun yang sudah membuka pintu hati dan pintu rumahnya, bahkan seluruh jemaat yang mengikuti ibadah secara virtual pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Demikianlah ibadah kita pada malam ini. Kepada Bapak Ibu jemaat penghimpun diucapkan banyak terima kasih atas kesediaannya untuk ibadah kita pada malam ini. Juga kepada Ibu Pendeta diucapkan banyak terima kasih atas pelayanannya pada malam ini. Kiranya Tuhan tetap memimpin dan menyertai dalam pelayanan dalam jemaat, juga dalam keluarga.